Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. حضرة نبينا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله. إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم وعلى من أرسلنا رسله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإنهم أمهاتنا وأجدادنا وأمامنا وأمامنا وأخواننا خالدنا جميعا. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد ونستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم. آمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل أول من الأهوال مقتحم. يا رب به المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para masyayikh, para kiai kang kula mulyakaken, Bapak Ibu sedaya hadirin hadirat sekalian rahimakumullah. Awalan monggo kita aturaken raos syukur Allah biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Salajengipun niki kula buka pas bab nalika enten suguhan daharan. Bab niku nalika disuguhi daharan. Terus sisi lain niku ada sholat. Bismillahirrahmanirrahim. An Hisham ibn Urwah qala sami'tu Aisyah radhiyallahu anha 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Nabi dawuh idza wudi'al 'asha nalika wis den suguhne al-asha makanan, ya makanan sore kalau makna aslinya. Wa uqimat lan den komati as-salat salat fabda'u bil asha maka utamakan dengan makan sorenya. Ngawitono kelawan mangan sorene rasa kesusu sholat. Ngeten iki nek mboten maos nggih mboten semerep. Ternyata kepentingan nafsu ini sendiri kadang-kadang harus diutamakan daripada kepentingan sholat. Bukti ini ada dua macam, yang satu makan, yang satu sholat. Sementara kita lapar. Kanjeng Nabi dawuh fabda'u
bil asya. Mulailah dengan makan sorenya. Sekalipun sholat sedang dikomati. Mangan sep, nyantai. Karena itu juga menyangkut kepentingan nafsu, kepentingan jasmani. Artinya apa? Keindahan Islam dalam mengatur syariatnya ini juga memperhatikan tentang kepentingan manusia secara mendasar, yaitu makan. Bahkan Abu Darda ngendika ngeten, min fiqhil mar'i, tanda-tanda orang itu alim dalam sisi agamanya, iqbalu ala hajatih, maka dia menghadap atau menyelesaikan kepentingannya, menyelesaikan kebutuhannya, sehingga nanti kemudian baru menghadap kepada sholatnya. Selesaikan kepentingan yang memang harus diselesaikan pada saat itu sebelum kemudian sholat. Itu menunjukkan orang itu malah alim. Kalau kita mungkin menilai sholat kok sik mangan, ini persepsi orang bodoh. Komat kok mangan, memang waktunya makan, mau apa lagi? Jadi kadang-kadang orang bodoh itu menyalahkan orang alim kalau model seperti ini. Yang alim karena ngerti, punya dasar. Referensinya adalah hadis dan juga dijelaskan oleh sahabat Abu Darda. Tanda-tanda seorang itu ngerti adalah mendahulukan kepentingannya dulu sebelum kepentingan sholat. Ya, tapi dengan terukur, tidak kemudian seenaknya sendiri. Kita mau ke kamar mandi, dulukan kamar mandinya. Kita mau makan, dulukan makannya. Kita mau ngerokok, ya idik-idik gak apa-apa lah. Nek entek-entek ning waktune habis untuk rokok. Artinya saya senang begini ini karena dalam agama itu juga memperhatikan, mengakomodir tentang kepentingan-kepentingan secara manusiawi, secara mendasar. Orang metu-wenteng sholat sik mangan engko, ya ndak lah, ndak begitu. Ndak selalu seperti itu, tidak. Tapi ini juga ada hal-hal yang terkecualikan. Semisal waktunya sudah sangat sedikit, mepet, arek saithik mbok ge mangan teh. Nah, ini ya mesti harus sholat dulu. Bahkan juga sholat ini sendiri dikalahkan dengan sebuah kepentingan dalam rangka menyelamatkan orang dari kematian. Karena kalau sholat bisa dikondokin, tapi kalau menyelamatkan orang dari kematian terlambat, ya akibatnya fatal. Ada anak tenggelam, kita tahu, Allah Akbar, kita harus membubarkan sholatnya dan kemudian menolong anak yang sedang kondisi membahayakan. Karena nyawa, orang kok sholat hubungannya karo pangeran harus dilakukan segera walaupun nek wong mati karepmu, ya ndak begitu. Salah dhewe tidak, masih ada, dan itu memang syariat mengutamakan hal yang bersifat kemanusiaan, menolong orang dari kematian. Kalau enggak ditolong pada saat itu jelas secara zahir itu mati. Tetapi kalau sholat masih bisa ditunda, andai kata toh habis waktunya masih bisa dikondoi dengan alasan menyelamatkan orang yang mesti harus diselamatkan itu. Jadi Islam itu begitu, Masya Allah, jeli, begitu teliti, begitu sempurna,
sampai mengatur tentang mana yang harus didahulukan antara sholat dan makan. Kadang-kadang kita yang bodoh yang mangan sholat engko mangane keri-keri. Engko nenek wong mangan gandang sholat malah dilokne goblok men gandang sholat mangan. Nah, ini karena memang kita kurang referensi. Ya hadisnya enak. Ada lagi hadis yang serupa walaupun berbeda redaksinya. An Ibni Umar qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana ahadukum ala ta'am, ketika kamu sedang makan, fala ya'jal, jangan tergesa-gesa, hatta yaqdiya hajatah minhu, sehingga cukup kebutuhan di dalam sholat. Kamane sampai puas dalam makan itulah ngoten. Wa in uqimatis shalah, sekalipun sholat sedang dikomati, kita masih tengah-tengah makan, ya tutup imbone ora apa-apa. Kalau memang belum cukup kita makan, ya cukupkan dulu gitu. Fala ya'jal, jangan tergesa, hatta yaqdiya hajatah, sehingga selesai apa yang menjadi kepentingan dalam hal makan ini. Wa in uqimatis shalah, sekalipun salat sudah dikomati, kok terus dipedhot lek mangan karo rodok muring-muring rong tutuk kok komat, akhirnya mangane dilereni dhek salat rodok pegel juga. Ya sudahlah, nyantai mawon, bismillah makan. Kalau masih ada waktu jamaah ya alhamdulillah, gak ada ya mungkin masih ada jamaah yang tertinggal, kita menanti, kita mencari teman yang bisa untuk diajak berjamaah. Jadi kita kalau memang peduli dengan jamaah itu, tetap Allah akan memberi teman, akan memberikan teman, akan memberikan peluang. Entah tahu-tahu ada orang datang, ya kita nggak usah segan-segan, Mas sholat, iya jamaah monggo, kalau imami oke, makmum alhamdulillah. Jadi enak pokoknya kalau semua itu paham dengan konteks agama, dengan dasar-dasar agama itu. Tapi ya tentu dalam rangka kita makan ketika ada sholat, ya kita harus bisa mengatur diri, harus bisa menjaga diri. Ini etika kita, tidak mentang-mentang malah ngetok-ngetok nilai mangan, ya enggak. Ya mesti kita harus bisa menempatkan diri yang sekiranya tidak mengganggu yang sedang sholat. Ini ukuran pribadi kita. Apalagi nanti kalau ya sakjane tapi ya repot wonge marahi. Kalau aturannya seperti ini aturannya, tapi ini mati wonge gregetne bar salat mulai gak gelem jamaah. Kalau ada buka puasa bersama, memang undangannya kan buka bersama, BB buka bersama, tidak sholat berjamaah, tidak. Jangan salahkan kalau kemudian orang datang makan buyar pulang, jangan salahkan. Karena Pak, undangan sampean BB buka bersama. Nek gak melok jamaah ya wis butuhku ngopeni mangan. Jamaah monggo, tidak monggo, terserah. Ora kok dipawancing diikat ben gelem jamaah kok mangane keri wae. Ya inilah aturan-aturan yang tidak fiqhiyah sebenarnya. Aturan-aturan yang tidak sesuai dengan fikih dan hadis, cuma sesuai dengan kondisi alam semesta. Nek gak ngene wong ora gelem jamaah ya mensiasati. Ya urusan jamaah ya pribadi. Karena man at'ama shaiman aftara shaiman, itu orang yang memberikan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa kan
mendapat pahala seperti yang berpuasa. Ngono iki ya aja mbok pelintir ning ngono ora usah poso. Ngeweni buka wong sing poso sing entuk ganjarane wong saya gak usah poso lah, aku tak ngebosi ning warung. Nah ngono iki kan pemahaman yang sifatnya itu nafsiyah, hawa nafsunya sampai naik dhewe. Ngene iki lho kok yo enek. Dawuh-dawuh ngeten iki lho kok yo enek ngono lho sampeyan. Tahu krungu apa gak tau ngene-ngene. Ora tau dibongkar ngene-ngene. Gak tau diperjelas. Sehingga nenek wong salat kadek mangan lok-lokne. Rene mangan tok ora gelem salat. Lah salahmu gak ndelok hadis. Jadi kalau kita nggak paham itu malah gampang nyala-nyalane wong. Cilokone itu nggak menyadari dia itu yang bodoh, malah membodoh-bodohkan orang lain. Karena apa? Karena dasarnya minta tidak tahu, tidak paham. Ini hadis sahih, hadis Imam Bukhari yang sampean pripun. Jenengan menang-menang ini tak jek ning hadis sahih niki. Enggak main-main ning hadis niki. Tapi ya ada itu artinya juga pada suatu saat Nabi itu pas ini sifatnya bukan makanan pokok tapi tambahan barangkali seperti itu. Ngan Ja'far bin Amr bin Umayyah anna abahu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu dhira'an yahtazzu minha. Bahwa Ja'far bin Amr bin Umayyah itu mengatakan bahwa ayahnya yaitu berarti Amr bin Umayyah mengatakan saya melihat Rasulullah SAW sedang makan, sedangkan bahasa Jawanya menaik ngerakoti kikil, zirok kikil. Pas kemudian ada sholat dikomati, wadu'ela sholat. Maka beliaunya kemudian berdiri dan membuang. Ini ada model makan daging-daging yang masih kelet-kelet nenggone tulang itu kan ada persiapan alat lading. Anak ladingi gitu. Nabi memegang lading, ngiris-ngiris daging yang ada di kikil. Itu kemudian fatoroh khasikin, ladingnya dibuang dan kemudian sholat walam yatawaddo, tidak wudu. Artinya makan daging itu tidak membatalkan sholat. Ini dalil bahwa makan daging khususnya itu tidak membatalkan sholat, karena kanjeng Nabi begitu ada undangan untuk sholat maka ladingnya terus digua, kemudian sholat dan tanpa wudu dan tidak raisuh barang. Nah, ini kondisi-kondisi mendesak. Hadirin rahimakumullah, kita nanti bisa ambil kebijaksanaan nalika mungkin ada buka bersama, ya kita atur sedemikian rupa. Jadi kita tidak dikejar oleh makan, sholat dikejar oleh makan. Artinya sholat ceket-ceket selak buka, ini kan terbalik. Nanti sholatnya malah diringkes, enggak sempurna. Karena pada prakteknya kalau terjadi seperti itu nih banyak yang terpangkas ngoten. Ketika buka bersama itu kita amati banyak ibadah yang lazimnya dikerjakan itu semua terpangkas, hilang. Hanya karena mendapatkan fasilitas buka bersama. Contohnya yang hilang apa? Ya qobliyahnya maghrib ini cenderung tidak dikerjakan, panjenengan yo rapati dilakoni.
Dan setelah itu ya nggak pati wiridan. Pak Yai ini yang imami sendiri juga selak maem. Jadi hilang wiridannya, hilang ba'diyah hilang karena segera untuk melakukan buka makan, meneruskan buka dengan airnya. Yo gak pena. Kalau melihat hadis ini idza wudi al asya, kalau sudah disiapkan makanan, makan dulu aja. Wa uqimatis shalah, sekalipun hadis yang lain wa in uqimatis shalah, kalau di sini wa uqimatis shalah. Dulu kan ketika diletakkan sudah disiapkan makanan sore buka bersama, dan kemudian wa uqimatis shalah yusben kono sing salat fabda'u bil asa, kamu disuruhkannya Nabi untuk memulai atau mengutamakan, mengawalkan makannya. Mboten usah kemelinti aku sik pareg atau aku sik kuat. Kita intinya itu biar enggak sakar PDW, mengikuti aturan main. Mengikuti aturan mainnya, kongkon dhisikne dahare ya dhisikno. Tidak banyak alasan sing anu sing ini dan mestinya tidak. Karena aturannya seperti ini. Iki idealnya seperti itu. Dene kaya aturan dhewe di luar konteks niki ya tidak ada larangan, cuma berarti tidak mengikuti saran dan dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kemudian ada hadis lagi tentang cara kita mendatangi jamaah, bahwa ketika kita berangkat untuk berjamaah niki tidak boleh tergesa-gesa. Wonten hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol idza sami'tumul iqamah famsu ila shalah wa alaikum bis sakinah wal waqar, bahwa nalika panjenengan midhanget qomat belum ada di masjid, masih di jalan, famsu berangkatlah ila shalah wa alaikum bis sakinah, tetap dalam kondisi tenang, tidak tergesa-gesa. Tenang, tidak tergesa-gesa. Wala tusri'u, dan jangan lari-lari, jangan tergesa-gesa. Fama adraktum fasallu, apa yang kita dapat dari rakaat yang sedang dilakukan oleh imam, ya ikuti saja. Fasallu, karek sak rakaat ya berarti untuk sak rakaat. Wa ma fatakum fatimu, yang kurang kita sempurnakan. Artinya napa, senajan jamaah iku apik, memangnya apik, tapi ketika kita berangkat dari rumah menuju tempat berjamaah, ini sudah terdahului oleh takbiratul ihramnya imam, niki enggak boleh kita lari-lari. Padahal sholat itu apik, tapi enggak boleh lari-lari. Tetap bisakinah wal waqar, tenang, anteng, jalan sesuai dengan kebiasaan. Engko jamaah sak nutute, sak intuke rakaat, karek salam ya alhamdulillah. Moro-moro tahiyat akhir ya bagiamu sakmu. Ya entuk 17 derajat tapi cilik-cilik. Enggak sempurna lah begitu. Takarannya enggak sama dengan yang mulai dari awal mengikuti imam. Cuma bilangannya itu tetap sesuai dengan hadis bahwa jamaah itu dapat pelipat gandaan 27 kali. Cuma modelnya tentu tidak sama. Ukurannya tentu tidak sama. Ya kalau kepingin sempurna jamaah ya budal sadurunge adzan, bahkan budal sebelum waktu sholat.
Jadi menunggu di masjid. Adzan sudah ada di dalam masjid. Tapi tidak semua bisa seperti itu yang jelas. Tidak semua kita bisa seperti itu karena memang kondisi kita berbeda-beda. Ketepaan begini dan begitunya. Ya kita nggak bisa menutup kemungkinan seperti itu. Cuman ketika niki wau wis dikomati awake dhewe sik ning dalan ya ora usah ngebut cara sepeda motor gak usah ngebut gak usah dibanterne nemen kok malah ora iso-iso ora teko nggon niku gitu. Nek melayu-melayu malah kadang-kadang iso jatuh malah gak iso jamaah. Ya sudah apa biasanya jalan mlaku ya mlaku biasane gak usah wala tusri'u jelas kan Nabi mengatakan wala tusri'u. Ngaten iki nggih dimaknani bahwa memang aturan agama itu mengenakkan kita sebenarnya. Di dalam praktek kita melakukannya itu ditunjukkan hal-hal yang memang ya enak begitu saja bahasanya sing penak, ya penak lah. Salat niku apik-apik ibadah, tapi ya nek budal rasa kesusu, rasa melayu-melayu kan hebat kan seperti itu. Tapi kadang-kadang kita itu nafsunya, ya nafsu ini. Nek potongan nafsu itu ya pancen nafsu. Jadi ketoke malah semangat, tapi malah tidak sesuai dengan anjuran. Ya semisal ketika kula panjenengan mungkin mudah-mudahan jenengan saged umroh atau haji juga Allahumma amin. Mencium hajar aswad itu sesuatu yang baik karena itu perbuatan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi di dalam untuk mencapai ke situ, ini juga harus menjaga etika, akhlak, nggak boleh menyakiti orang dan tidak berbuat yang cenderung menyakiti dirinya sendiri. Tetapi karena dorongan semangat orang itu, ya seperti itu gambare. Desek-desekan, enek sing akhirnya semaput, enek sing kidekan, kesikut dan lain sebagainya. Itu tidak dianjurkan, tapi merasa ada kebanggaan tersendiri gitu. Jadi ibadah itu kalau disetir dalam rangka kebanggaan itu malah rusak sebenarnya. Kalau didasarkan kepada kebanggaan, kemarman itu memang kadang-kadang lepas dari kontrol dan terlepas dari rel yang sebenarnya. Kalau sekiranya kita akan meraih sunnah tapi harus menyakiti orang lain, bahkan menyakiti dirinya sendiri, itu artinya malah perbuatan yang tidak benar, malah perbuatan yang nggak pas ngoten. Gustin almarhum niku cerita, saya haji sampai sekian puluh kali 10 kali, sekian puluh kali, betul 10 kali, sekian puluh kali nggak pernah nyium hajar aswad katanya. Ya karena prosesnya pasti menyakiti orang dan membuat diri kita sendiri tersakiti mergo desek-desekan gitu. Nah, hadisnya la dororo wala diroro. La dororo wala diroro itu hadis yang cukup untuk mengatur negara sebenarnya. 2 kalimat ini sudah cukup untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Gak oleh berbuat yang memandorotkan dirinya sendiri, juga tidak boleh berbuat perbuatan yang memandorotkan kepada orang lain. Wis cukup ngatur negara. Apa yang sekiranya itu diperbuat memandorotkan orang lain, jangan diperbuat. Jangan dilakoni. Apa perbuatan atau pekerjaan yang sekiranya memandorotkan kepada diri kita sendiri, jangan dikerjakan. Simple. La dororo wala diroro. Nggih. Nah, pun kula bolan balene niki nggih. Nek manut hadise nggih, dahar dhisik kemudian baru salat. Salatnya kok anteng, gak kesusu.
Tapi umume ning ndi ya ngono kuwi. Karek awake dhewe manut hadis apa manut umum, karek ngono masalahe. Nggih, kita sekarang sudah tahu hadisnya, tahu undang-undangnya, nggih, monggo lah kalau kita mau memilih yang sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak menyalahkan yang terjadi, tapi inilah hadis yang mesti harus kita jadikan pijaan dalam berbuat apa saja, termasuk berbuat masalah makan niki wau. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, selama niki kula matur ngasana jenengan kathah kekiranganipun, kesalahanipun, ya alhamdulillah tidak terasa setahun berjalan kita istiqomah mengaji wonten masjid menika. Mudah-mudahan ini menjadi saksi buat kita sekalian bahwa kita pernah duduk di sini dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka mengaji, dalam rangka belajar, dalam rangka jamaah dan lain sebagainya. Mungkin dipun trimo dening Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tasih memberikan kesempatan untuk kita belajar minal mahdi ilal lahdi pada masa-masa yang akan datang. Tahun depan kita masih bisa bersambung untuk melanjutkan pembicaraan atau nguras ilmu-ilmu yang ada dalam berbagai kitab yang telah disiapkan oleh para ulama kita. Mungkin Allah berkenan memberikan pertolongan, hidayah, taufik, kegiatan iman, fisik dan lain sebagainya, juga termasuk kegiatan dalam hal ekonomi. Muga-muga semua sedaya niku dados lantaran panjenengan saged nambah takwa dhateng sanipun Allah Subhanahu wa taala. Ngaten ikram langkung ngapunten. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa ma yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.